Assalamualaikum. Di video yang berjudul 10 tips sederhana rumah bersih dan rapi, saya ada menyebutkan tentang membuat jadwal bersih-bersih dan berbenah secara teratur. Nah, ada beberapa permintaan dari teman-teman untuk membahas lebih lengkap tentang hal ini. Kali ini saya akan mencoba membagi jadwal yang biasa saya lakukan di rumah saya ya. Saya mengganti spray beserta sarung bantal, guling dan juga selimut setiap 1 minggu sekali. Biasanya saya ganti setiap hari Minggu. Walau spray masih terlihat bersih, bukan berarti spray tersebut bebas dari bakteri dan kuman. Jadi, tetap rutin mengganti ataupun mencuci spray setiap seminggu sekali, agar ketika kita beristirahat, kita merasa nyaman. Dan tentunya berpengaruh terhadap kualitas tidur kita. Sama seperti spray, di rumah saya terapkan mengganti handuk tiap 1 kali dalam seminggu. Dan tiap orang di rumah sudah mempunyai jadwal ataupun hari khusus kapan harus mengganti handuknya. Tujuannya agar tidak terjadi tumpukan cucian handuk secara bersamaan. Misal hari Senin jadwal cuci handuk suami saya, Rabu jadwal handuk si kakak, Jumat handuk si adik, Minggu giliran handuk saya. Sengaja saya kelang-kelang harinya biar si mbak yang nyuci gak terlalu berat. Kebetulan sejak dulu saya memang tidak pernah menggunakan mesin untuk mencuci. Jadi dengan membuat jadwal seperti itu, saya rasa juga meringankan tugas mencuci. Dan jangan lupa ya, seperti di video minimalkan barang dan maksimalkan fungsi 1, saya sebutkan penting untuk memilih ukuran handuk. Gak perlu terlalu besar, cukup ukuran sedang dan gak usah yang terlalu tebal. Selain mengeringkan tubuh setelah mandi, handuk juga mampu mengangkat sel kulit mati dan bakteri alami yang ada di tubuh kita. Namun, jika handuk sudah berumur, tentu daya serap dan fungsinya pun tidak akan maksimal lagi. Jadi, disarankan selain mencuci handuk minimal 1 kali seminggu, gantilah handuk dengan yang baru, karena masa pakai handuk adalah 1-3 tahun. Dokter gigi menyarankan untuk mengganti sikat gigi 3 ataupun 4 bulan sekali. Itu berlaku untuk orang yang menyikat gigi 2 kali sehari. Namun karena saya menyikat gigi sehari bisa 5-6 kali, maka saya mengganti sikat gigi setiap 1 bulan sekali. Dan biasanya saya jadwalkan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Mengganti sikat gigi secara teratur sangat penting, karena sikat gigi tempat berkembangnya bakteri dengan cepat. Dan jangan lupa untuk selalu meletakkan sikat gigi pada posisi berdiri dan pastikan dalam keadaan kering ya. Untuk jadwal mencuci gorden, biasanya saya bagi menjadi 2. Untuk gorden yang tipis, saya cuci setiap 3 bulan. Nah, yang tebal setiap 6 bulan sekali. Karena saya hanya punya 1 gorden untuk tiap jendela, jadi pakai sistem cuci kering pakai hari itu juga. Menurut saya nggak perlu mempunyai stok atau gorden untuk ganti-ganti, karena jangka waktu pemakaiannya yang cukup lama dibandingkan dengan barang yang lain. Menjaga kebersihan peralatan dapur, terutama alat-alat untuk makan dan minum pastinya sangat penting ya. Jadi, jangan lupa untuk mengganti spons cuci piring paling sedikit setiap sebulan sekali. Samar seperti sikat gigi, saya ganti setiap tanggal 1 biar gak lupa. Spons yang lama biasanya gak langsung saya buang. Sponsnya turun pangkat dulu, saya jadikan spons untuk membersihkan kamar mandi. Jadi lumayan memperpanjang usia pakainya. Keset kaki setiap hari Minggu saya cuci dan ganti dengan yang sudah dicuci. Jadi untuk tiap pintu kamar mandi saya punya 2 buah stok keset. 1 dipakai, 1-nya lagi disimpan. Seluruh kaca jendela di rumah dilap seminggu sekali dan sudah saya jadwalkan harinya yaitu setiap hari Senin.
Untuk merawat pintu dan furniture kayu di rumah, saya menggunakan cairan khusus pembersih kayu. Semua pintu yang ada di rumah dibersihkan seminggu sekali setiap hari Kamis. Kalau untuk furniture kayu, saya rawat dengan cairan khusus mebel setiap 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Kamis dan hari Minggu. Agar AC di rumah tetap awet dan juga bersih, jangan lupa untuk menservis setiap 3 bulan sekali. AC yang kotor bukan hanya kurang maksimal dalam membuat ruangan menjadi sejuk, namun juga berbahaya buat kesehatan kita karena udara yang kita hirup pastinya mengandung debu dan bakteri. Ini mungkin sering terlupakan ya, padahal justru sumber kehidupan di rumah kita berawal dari toran. Saya menjadwalkan mencuci toran air setiap 6 bulan sekali, sesuai saran dari yang biasa bersihin toran di rumah saya. Walau air yang keluar dari keran terlihat jernih, bukan berarti torannya masih bersih. Coba deh dicek. Kita mungkin gak nyangka, ternyata udah sekotor itu tampungan air yang ada di rumah kita. Untuk kulkas, saya jadwalkan membersihkan secara keseluruhan setiap 3 bulan sekali. Lebih mudah membersihkan kulkas di saat isi kulkas kosong, atau saat kita belum berbelanja kebutuhan mingguan ataupun bulanan. Jangan lupa mencuci semua rak yang ada di dalam kulkas ya. Hari Selasa dan Jumat adalah jadwal membersihkan kamar mandi. Jadi setiap kamar mandi di rumah dapat jatah dibersihkan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, kira-kira itu sebagian besar gambaran jadwal bersih-bersih yang ada di rumah saya. Dan setiap rumah pasti punya kebutuhan berbeda. Gak perlu dijadikan perbandingan, apalagi perdebatan. Buatlah versi kita sendiri yang terbaik dan ternyaman menurut kita. Karena rumah kita pastinya kitalah yang paling tahu kebutuhannya. Yang baik dari video ini silahkan diambil manfaatnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.